Halo guys, selamat datang di channel YouTube Feril Bima Sakti. Jangan lupa ya, klik subscribe, terus klik tombol lonceng juga. Thank you. Ngobras, ngobrol apa saja. Ngobrol yuk. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Feril Bima Sakti di YouTube dan juga pastinya di Spotify di Feril Bima Sakti Podcast. Kita kali ini di Ngobras Ngobrol Apa Saja, kembali sekarang seperti obrolan kita di konten yang lalu, kita masih ngomongin tentang kesehatan mental dan juga sudah bersama teman saya. Thank you banget Fikri sudah datang lagi untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Ini ada Ahmad Fikri Ghazali SPSI yang saat ini sedang mengambil kuliah di UII, mengambil magister profesi psikologi klinis ya. Dan kini puasa gimana Fik? Lancar? Alhamdulillah. Lancar ya, kita sudah lancar. 1 minggu lebih. Jadi semoga kamu juga lancar puasanya. Kemudian mungkin agak sedikit kaget juga ya, karena puasa tahun ini di tengah pandemi corona. Jadi kita biasanya ngabuburit kita kurangin, malah kita enggak. Terus bukber juga sepertinya enggak juga kan. Kafe-kafe masih tutup. Jadi mendingan stay at home. Terawih juga di rumah ya. Oke. Stay at home aja sambil juga lihat konten kita. Kita masih ngomongin tentang kesehatan mental dan juga ini banyak beberapa yang sudah masuk pertanyaannya lewat Instagram dan juga lewat Facebook Feril Bima Sakti. Kalau di pertemuan minggu beberapa hari yang lalu ya atau konten yang lalu kita ngomongin masalah kesehatan mental itu bisa jadi orang-orang yang kelihatannya biasa saja, kelihatannya happy, kehidupannya normal, tapi itu juga bisa terkena tidak sehat mentalnya. Sebenarnya apa sih yang mungkin kamu juga aku kena nggak ya? Aku sehat nggak sih mentalnya gitu? Apa sih yang mungkin ciri-ciri orang yang nggak sehat mentalnya, Fik? Oke. Jadi kan kalau untuk kesehatan mental itu bisa dibilang dibagi jadi tiga jenis lah gitu kan. Yang ringan, yang sedang maupun sampai yang berat. Gangguannya yang ringan, yang sedang juga yang berat ya. Kalau misalnya kamu tahu kalau yang berat itu mungkin agak kayak orang dengan gangguan jiwa, ODGJ atau ODGJ, juga itu berat. Kalau kita bilang orang gila gitu ya, mohon maaf. Jadi kalau orang awam itu lebih cenderung bilangnya orang gila, betul. Atau orang stres, Iya. Itu yang berat ya. Itu yang berat. Kalau kita kan ngomongin kan ada yang skizofrenia, gitu. Jadi kalau orang-orang awam ya pasti akan cenderung untuk bilang seperti betul, tapi kita bahasnya sepertinya yang dekat dengan kehidupan kita adalah yang ringan. Dan itu kadang-kadang kita nggak kerasa bahwa kita sebenarnya terganggu mentalnya. Yang ringan itu biasanya apa saja? Oke, jadi mungkin kita bahas yang paling ringan aja dulu ya. Kayak kita itu susah untuk mengungkapkan sesuatu. Setelah itu kita susah ya. Susah, kita jadi apa? Stres. Jadi depresi. Itu bisa muncul atau penyebabnya bisa tadi. Ketika kita tidak bisa asertif dengan lingkungan, tidak bisa asertif asertif itu adalah mengungkapkan isi hati. Apa yang di dalam hati diungkapkan itu. Kalau misalnya kita nggak bisa, otomatis bisa kita jadi ada kayak kita stres, kita depresi karena apa? Kita yang katakan ada suatu masalah, kita yang makan sendiri masalah itu. Betul, dipendam ya. Dipendam sendiri, itu bisa. Terus kalau galau juga bisa. Itu yang sangat ringan juga ya kan. Galau juga. Orang mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau dia itu menulis tulis-tulisan yang mellow, yang terus yang apa ya gimana sih? Yang kayak orang-orang ya maaf nih alay. Saya juga pernah sih begitu sih, orang galawers alay gitu pernah lah kita pernah mengalaminya itulah. Itu sebenarnya juga bisa sebagai pemicu orang dengan gangguan mental, tapi yang memang ringan ya. Yang ringan aja. Jadi ketika mereka itu menulis itu kan mereka sebenarnya ingin menarik perhatian. Satu ingin menarik perhatian, yang kedua itu untuk menunjukkan bahwa saya itu sedang dalam kondisi yang seperti ini. Betul. Tapi memang tujuannya sebenarnya adalah untuk menarik perhatian orang dan orang berempati dengan dia. Dia dapat perhatian, jadi dia lebih agak lega kayak gitu. Itu sebenarnya kayak gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman di rumah lagi galau nih, apa sih yang harus dilakukan? Apakah memang harus curhat di medsos? Itu wajar atau enggak? Kalau dalam dunia psikologi kalau kita curhat di medsos, itu wajar nggak sih? Itu sebenarnya bisa dibilang agak kurang wajar. Kurang wajar. Jadi bisa dibenarkan tapi bisa juga tidak dibenarkan. Tapi kita lebih cenderung ke
tidak dibenarkan gitu. Mungkin kalau dibenarkan itu ketika memang itu udah urgent sekali, tidak ada kesempatan atau tidak ada lagi orang yang bisa untuk mendengarkan ceritanya dia gitu kan. Coba kita untuk menarik, bukan menarik perhatian sih, tapi untuk menunjukkan bahwa ini loh saya sedang seperti ini. Tapi jangan vulgar ya, gitu loh. Jadi ada batasan-batasan di mana kita harus men-share apa yang kita rasakan dalam media sosial tadi itu. Terus dibilang tidak sesuai juga itu karena ya itu tadi seolah-olah kita tuh mencari perhatian yang sebenarnya tidak perlu kita. Gini loh, kalau di media sosial kan belum tentu kan kita tuh dekat sama orang lain. Misalnya kalau saya sama Feril ya oke lah. Ternyata ketika saya galau di media sosial atau di WA kan paling kan kontaknya kan cuma beberapa aja kan. Feril terus Feril nanya sama saya, pikir kenapa gitu. Tapi kalau di media sosial kan belum tentu dia nggak tahu siapa gitu kan. Oke, walaupun teman tapi kan teman yang jauh gitu kan. Dan malah itu jadi orang lain tuh punya interpretasi yang beda buat sama kita gitu. Betul. Jadi penilaiannya tuh agak berkurang ya. Apalagi kalau misalnya nanti kamu juga butuh image yang bagus di tengah klien, mungkin di tengah pergaulan, di tengah teman-teman kerja. Itu kan kita butuh image yang bagus ya. Kalau misalnya kita sering galau-galauan di media sosial, itu juga bisa bikin image kita jadi buruk ya. Itu selain kurang kurang wajar, juga memang bikin kita penilaian dari orang lain ke kita jadi berkurang. Iya, benar. Oke. Nah, apa sih yang memang harus dilakukan sebenarnya kalau misalnya kita merasa bahwa dalam pikiran kita lagi mengalami banyak masalah, terus juga kita lagi stres banget, apa sih yang harus kita lakukan sebagai mungkin pelampiasan, bisa disebut pelampiasan nggak sih? Pelampiasan yang positif misalnya. Itu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Oke. Ini mungkin masalah yang banyak terjadi ya, karena memang setiap orang tuh biasanya itu kalau di media sosial, mereka nge-share sesuatu di media sosial ya itu pasti berdalih kalau ini pelampiasan saya, ini adalah cara saya untuk ini mengekspresikan. Tapi kan itu sebenarnya salah gitu. Itu tidak wajar gitu. Itu kurang wajar karena memang media sosial ya memang tempatnya untuk meng-share hal yang konten yang perlu di-share aja sih ya. Kalau memang hal-hal yang sifatnya pribadi, saya rasa sih tidak usah. Tadi kan Ferly bilang kalau di media sosial juga bisa untuk membangun image juga ya. Ketika image yang kita bangun di media sosial juga jelek dan kontennya juga kurang bagus, kan akhirnya kan orang-orang tuh melihatnya kurang bagus lah, negatif aja gitu. Nah, jadi tadi kalau misalnya gimana ya, kalau tadi orang-orang yang katakanlah pengen menarik perhatian di media sosial itu memang orang-orang yang mungkin belum tahu sih ya gitu. Kebanyakan sih orang belum tahu. Kalau ya itu mungkin kita di sini untuk ngobrol ini agar orang tuh tahu ternyata kalau kita tuh meng-share sesuatu di atau Facebook atau Instagram yang terlalu vulgar itu sebenarnya kurang bagus. Entah untuk kondisi kejiwaan kita dan juga untuk kondisi atau image kita lah. Betul. Lain, gitu. Tapi apa sih sebenarnya jalan keluarnya untuk bisa bukan seperti itu jalan keluarnya untuk melampiaskan sesuatu. Kalau misalnya aku melampiaskannya misalnya ngobrol dengan banyak teman, walaupun ada sebagian orang yang introvert itu nggak bisa sharing tentang permasalahannya, tapi paling tidak kan kita tidak melampiaskannya dengan hal-hal yang negatif. Kita nongkrong, kemudian juga misalnya di kafe kita nyanyi-nyanyi, ada live music, itu kan juga bisa jadi hiburan kita, walaupun mungkin itu hanya sejenak melupakan masalah, tapi kita paling tidak kan lumayan lah. Jadi kalau untuk yang ringan tadi ya, kita lebih cenderung ke hal-hal yang bisa dilakukan seperti hobi, positif, sesuatu yang positif ya. Setuju banget. Mungkin jalan-jalan, nongkrong di mana. Tapi kalau untuk sekarang kan nongkrong mungkin agak jangan betul. Jangan dulu. Mungkin lebih ke main alat musik, games bisa juga gitu. Jadi lakukan hal-hal yang positif untuk mengurangi dampak tadi itu tadi gitu. Kalau misalnya, apakah dalam dunia psikologi curhat itu sangat dianjurkan untuk orang yang lagi kena masalah? Jadi untuk tadi kan saya kan bilang kan yang ini ya, yang ringan gitu. Yang ringan itu oke lah
kalau belum sampai ke tahap untuk bercerita sama seseorang, lakukan hal yang positif Oh, gitu loh. oke. Jadi kayak tadi kan saya bilang kan, Iya. mungkin nongkrong-nongkrong, main alat musik atau, olahraga atau gimana lah Betul gitu kan. betul. Tapi kalau katakanlah dia itu membutuhkan seseorang lain untuk mendengarkan ceritanya, barulah itu sangat wajib Sangat dan wajib ya? dianjurkan untuk bercerita sama orang lain. Karena apa? Ya. Ketika gini, kita tuh ibaratkan manusia itu kayak botol. Ketika botol itu diisi dengan air sampai penuh, gimana botolnya? Pasti Pecah. ya Pecah pecah kan? atau kalau enggak tumpah. Tumpah ya Iya. kan. Nah, itu tadi seorang psikolog itu adalah wadahnya. Ketika tadi itu tumpah atau pecah, air itu bisa sebagai wadah, yaitu Iya. psikolognya itu tadi. Iya. Oke. Agar orang-orang yang bercerita sama seorang psikolog atau ya nggak sama psikolog juga sih, mungkin Iya. sama temennya yang dipercaya Iya. bisa, sama orang tuanya juga bisa. Itu Oke. bisa menampung unek-unek atau segala sesuatu yang ada di dalam hatinya itu tadi. Oke, siap. Kita ngobrolnya, sebenarnya masih banyak hal yang harus dibahas. Misalnya kalau kita nggak terbiasa ngobrol dengan orang dan juga menceritakan masalah kita, bagaimana sebenarnya cara kita untuk membuka diri kepada orang yang mungkin harus dipercaya, tapi ini mungkin kita akan ngobrol di pertemuan kita selanjutnya ya, kalau misalnya Fikri masih banyak waktu untuk ngobrol sama kita. Tapi kita akan ketemu dengan yang sudah, mengirimkan pertanyaannya dan juga curhatannya lewat Instagram dan juga lewat Facebook. Bahkan ini juga sudah dikirimkan sebenarnya waktu kita bikin konten yang pertama, cuman memang belum sempat kita bahas. Kemudian ini kita bahas yang memang sebelumnya yang belum kita bahas ya. Ada Mas Dev, katanya pengen tahu tentang kesehatan mental milenial saat ini. Menurut pengamatan Fikri saat ini gimana, Fik? Anak-anak milenial. Milenial ya. Kalau saya lihat itu milenial kan sangat identik dengan gadget ya. Iya. Gadget dan globalisasi lah gitu kan. Betul. Dan juga itu sangat-sangat sekarang kalau saya lihat ya, anak-anak yang di usianya katakanlah belum waktunya seperti itu, tapi udah seperti itu. Misalnya begini, dulu kita umur-umur SMP kan masih masih zaman-zaman kita. Iya, kita masih main-main lah. lah. Main layangan gitu kan. Terus mandi di kali, ya Sekarang kan? kan udah nongkrong-nongkrong. Jadi kayak dewasa sebelum waktunya gitu loh. Itu sebenarnya pengaruh dari gadget, dari globalisasi yang terjadi saat ini gitu loh. Jadi umurnya itu makin kesini itu makin kecil, makin lebih mungkin umur-umur lebih muda tapi pikirnya udah lebih dewasa gitu. Iya, itu juga pengaruh karena gadget, kemudian informasi yang didapat yang sebenarnya mungkin belum saatnya. Iya, benar. Tapi dia terlalu banyak tontonan-tontonan yang mungkin tidak pas untuk usianya. Iya. Itu ya. Iya, jadi untuk kalau pengamatan saya sih seperti itu. Jadi banyak banyak anak-anak ya atau yang sekarang tuh yang milenial itu yang belum waktunya untuk jadi dewasa, tapi mereka memaksakan diri untuk dewasa gitu. Akhirnya malah jomplang gitu. Betul. Tapi kadang-kadang juga bukan dari dianya yang ingin, tapi karena memang lingkungan, kemudian juga trennya kan juga iya kan. Iya, sepertinya juga kayak kalau anak sekarang nggak main games juga jarang kan. Pasti semuanya juga main games. Gadgetnya juga dari SD bahkan sudah dapat gadget juga. Dan ini mungkin peran serta orang tua juga ya, iya, yang harus mengontrol bagaimana perkembangan mental dari anak-anak ya. Mungkin lebih ini ada informasi dikit aja ya. Jadi gini, sebenarnya saya itu dulu ketika praktek itu sangat concern atau sangat perhatian dengan perkembangan gadget karena memang saya itu fokusnya di situ. Jadi saya ke SMP, ke SMA di mana saya itu ngasih tahu sama mereka kalau ternyata gadget itu punya efek yang buruk buat kita. Terus juga saya juga akan menanyakan sama mereka gimana peran orang tua mereka di rumah. Kebanyakan orang-orang yang kecanduan dengan gadget itu, terutama anak-anak itu adalah orang-orang yang memang kurang perhatian dari orang tuanya. Oke. Jadi perhatian orang tua itu sebenarnya juga harus dideskripsikan sebagai sesuatu yang berupa kedekatan hangat gitu loh. Bukan cuma dikasihkan material, dikasihkan sesuatu fasilitas yang bagus. Betul. Itu wujud perhatian, bukan. Tapi kasih sayang sebenarnya itu adalah kayak perhatian, ditanyain gimana kabarnya, gimana sekolahnya. Tapi sekarang tuh banyak hari ini apa yang terjadi itu misalnya. Jarang mungkin orang tua sekarang nanya seperti itu ya. Kayak udah sibuk dengan kerjaannya, aktivitasnya. Dan juga kayak melihat anaknya happy, oh everything is fine. Kayak gitu ya kadang-kadang. Oke.
kita sampai di sini aja ya untuk Mas Dev, semoga ini. Kemudian ada Mbak Rizka Suranti, kamu mau nanya dong, dibahas tentang kepribadian ganda sama emosi di umur 20-an. Mental anak-anak sekarang, terus cara kita nggak depresi, ya seputar itulah bagaimana caranya. Sepertinya juga seperti yang aku tanyakan tadi, apa sih yang memang harus kita lakukan kalau misalnya kita depresi. Tapi ini juga tadi ada kepribadian ganda. Ini mungkin, nah ini saya kepribadian ganda itu sebenarnya harus diluruskan juga sih. Betul. Ya. Jadi kepribadian ganda itu kita punya dua kepribadian. Jadi misalnya gini, ketika saya di sini saya menjadi Feril, ketika saya di rumah saya menjadi Fikri, ataukah dia cuma ketika dia itu bisa sangat mudah gampang senang dan mudinya begitu luar biasa drastis, dan itu juga harus memang diberitahu juga ya, harus jelas juga karena memang itu beda kasusnya juga ya. Jadi kalau tadi katakanlah yang mudi itu memang ya itu gangguan mental gitu, gangguan mental yang kalau dalam psikologi itu bisa dibilang bipolar, tahu kan? Iya betul, kayak Marsyanda. Iya. Nah, jadi kayak dia tuh gampang marah yang meledak-ledak, gampang tiba-tiba langsung setelah itu langsung nangis. Itu mungkin kayak gitu. Mbak Rizka itu apakah memang seperti itu atau yang memang dia itu bisa bisa berubah-ubah? Iya, kayak misal kayak double casting gitu. Misalnya aku kayak gini, nanti di rumah beda lagi, di lingkungan yang lain beda lagi. Apakah yang seperti itu atau bagaimana ya? Nah, kalau depresi, apa yang harus dilakukan anak muda kalau misal dia lagi ngalamin depresi, lagi punya masalah? Karena banyak sekali kalau aku misalnya bikin berita untuk radio, itu ada belum lama di Cilacap juga pemuda 24 tahun dia gantung diri gara-gara putus cinta. Wah, iya. Itu kan ya walaupun kesannya tuh kayak naif banget, kayak kasihan banget, tapi itu banyak terjadi loh. Apa sih yang memang harus kita lakukan saat kita punya masalah yang berat banget? Berat buat dia belum tentu berat buat kita. Iya, benar. Ya kan? Iya. Nah, bagaimana nih, Fik? Jadi gini, tadi kan siapa namanya? Mbak Rizka kan juga menyinggung tentang usia 20-an. 20-an. Gitu kan. Nah, 20-an itu kan usia 20-an itu identik dengan namanya. Jadi kalau dalam psikologi itu ada rentan-rentan usia, rentan usia. Jadi umur 20-an itu tuh bisa masuk remaja akhir atau dewasa awal. Itu dalam teori seperti itu. Jadi sifat dari remaja itu emang satu, rebel. Dua, memang dia tuh punya konflik jati diri. Jadi dia dibilang anak-anak juga belum bisa, dibilang dewasa juga belum bisa. Itu jadi konflik jati diri itu yang kadang-kadang bisa membuat permasalahan-permasalahan dalam dirinya dia. Gitu. Terus tadi kalau umur 20-an tahun itu kan masuk dewasa awal gitu. Nah, tugas perkembangan dewasa awal itu juga cukup banyak. Jadi kayak satu, mencari pekerjaan, mampu mencari pasangan hidup, mampu memelihara keluarga, gitu. Jadi ketika orang-orang dalam usia seperti itu atau dalam dewasa awal itu belum mampu melaksanakan atau menyelesaikan tugas dari perkembangan tadi itu bisa menimbulkan atau pemicu sebagai kesehatan mental dia terganggu. Iya, gitu. Karena banyak yang dipikirkan dan sepertinya juga ada orang-orang yang memang belum siap dengan berbagai masalah yang datang ke hidupannya, kemudian juga tuntutan-tuntutan seusianya dia ya, seperti tadi pekerjaan, percintaan, terus juga macam-macam ya. Oke. Begitu Mbak Rizka, kemudian ini juga ada yang nanya lewat Instagram juga ada. Atau kemarin yang Mas Rodin ini yang aku tunggu-tunggu loh solusinya yang masalah selingkuh itu. Iya. Kalau lanjutannya boleh dulu dilanjut podcastnya. Saya bertindak sebagai pelaku saat masih pacaran karena sering berbeda pendapat, tidak aku selingkuh. Nah, kalau udah menikah, saya lagi belajar menjauhi yang namanya selingkuh. Jadi dia selingkuh dulu? Iya, waktu pacaran ya kan. Terus karena beda pendapat nih. Nah, kalau udah menikah, saya lagi belajar menjauhi yang namanya selingkuh. Tujuannya agar bahagia saja sama pasangan. Biasanya kalau pasangan muda baru punya anak satu, si suami kan selingkuh. Ya nggak semuanya juga, tapi mungkin dia hati-hati loh ya Rodin ya. Oh iya. Itu gimana sebenarnya? Iya, oke. Ini seorang suami berarti kan? Seorang suami, Rodin soalnya namanya. Jadi, Rodin Saputra. Tadi itu seharusnya bukan kata-kata mencoba. Tadi itu sebenarnya udah hilang harusnya loh. Ketika udah serius seorang suami itu harusnya wajib tidak boleh berselingkuh. Bukan hanya saat suami juga, pacaran juga nggak boleh. Juga begitu, iya. Oke. Maksudnya kan kalau tadi kan dalam ikatan suami istri kan lebih sakral gitu loh. Kalau dalam pacaran kan
oke lah, mungkin masih mencoba-coba. Tapi mungkin gini, Vic, maaf aku potong. Oke, siap. Mungkin dia juga paham bahwa dirinya itu agak-agak susah untuk tidak mendua mungkin. Walaupun mungkin hanya sekedar chat. Jadi yang ditanyakan adalah bagaimana caranya untuk dia tidak selingkuh. Gitu sih. Mungkin seperti itu sih aku tangkap dari pertanyaannya Rodin. Kalau seperti itu yang dibilang Feril, Pertama nih, maknai dulu pernikahan itu sebagai sesuatu yang suci. Yes. Gitu. Pertama, kalau misalnya kita tadi pernikahan itu sebagai sesuatu yang tidak suci atau yang ini cuma sebagai karena udah waktunya aja kita jadi nikah gitu kan. Iya. Itu nilainya beda udah. Okay. Sangat berbeda dengan seseorang yang mungkin sudah siap, sudah matang dan sudah mampu untuk melakukan sebuah pernikahan, dan itu dia maknai sebagai ini adalah kan dibilang nikah itu setengah agama ya nggak sih? Iya. Untuk menyempurnakan setengah agama. Betul. Kan? Nah kalau makna dari pernikahan tadi itu sudah dimaknai seperti itu, sesuci itu, insya Allah itu udah pasti akan berubah dengan sedikit-sedikit. Tapi untuk sekarang kalau memang untuk pemaknaan sebuah pernikahan itu masih sangat jauh ya itu. Itu kan karena udah jauh gitu kan. Itu mungkin sekarang tinggal satu chat yang itu jangan dibalas dulu lah. Dihapus dulu aja. Kontak-kontaknya dihapus. Betul. Media sosial ya dihapus dulu lah gitu kan. Namanya juga belajar itu perlu perjuangan, ya nggak sih? Semua tuh butuh proses. Ketika kita tuh punya niatan tapi perilaku kita tuh nggak mendukung sama niatan kita, ya sama aja. Kita ada niatan nggak selingkuh kan. Tapi tetap aja mungkin chat sana dibalas, chat sini dibalas, kita lihat cewek sedikit di Instagram cantik langsung DM atau apa. Itu. Kadang pasti setiap orang punya kesadaran bahwa aku tuh lemah di sini nih. Makanya mungkin kalau aku boleh kasih saran juga nih buat Mas Rodin, mungkin lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, bersama anak. Tadi kan udah bilang bahwa punya anak. Pokoknya kalau misalnya kita sibuk dengan orang yang kita cintai, pasti kita juga kan tidak ada waktu untuk melayani orang lain kan. Iya, benar. Apalagi juga Mas Rodin ini punya channel YouTube yang udah banyak juga. Lukulo Media. Mas Rodin sukses terus ya. Sukses. Semoga kita jawabnya singkat aja sih, nggak bisa detail ya karena waktu durasi kita juga terbatas. Kemudian ini tadi juga ada yang lewat Instagram juga ya, Vic ya. Dari Mbak Dian. Kak mau tanya bagaimana menghilangkan rasa trauma terhadap orang lain karena pernah dimarahin. Oke. Jadi gini, untuk trauma itu bisa sama terapi sih. Kalau ini mungkin lebih ke terapi aja sih. Gitu. Jadi ada namanya terapi itu adalah empty chair gitu. Jadi adalah kita tuh bermain drama. Itu bisa dihilangkan dengan itu. Jadi rasa trauma tadi itu coba diluapkan dulu semuanya. Gitu kan. Jadi teknik empty chair itu tadi ada dua jadi ada dua bentuk nih. Bukan dua bentuk sih, ada dua cara. Bukan dua cara kayak apa dong? Peran. Oke. Top dog dan underdog. Jadi tadi kan traumanya kan sama dimarahin kan? Iya. Coba Mbak Dian. Mbak Dian itu mencoba untuk bermain drama dengan dirinya sendiri. Pertama, jadi orang yang top dog, jadi orang yang pernah memarahi dia. Iya. Yang kedua, jadi orang yang dimarahi. Yang menjadi Mbak Dian sekarang. Jadi Mbak Dian sekarang. Dan setelah itu luapkan semua. Bayangkan kalau di depan Mbak Dian itu ada orang itu. Setelah pertama tadi ketika Mbak Dian jadi dirinya sendiri, coba bayangkan di depannya Mbak Dian itu ada tadi orang yang memarahinya. Nah setelah itu balik perannya. Kalau nanti keluar, insya Allah itu udah. Kalau keluar ya, itu pasti bagus. Ya setidaknya itu berkurang lah gitu. Memang perlu berapa tahapan yang lumayan cukup panjang untuk mengurangi sebuah trauma gitu loh. Tapi untuk begitu aja udah lumayan cukup bisa membantu sih. Tapi mungkin next time kita bisa bahas apa namanya tadi double chair ya atau apa tadi? Empty chair. Empty chair itu. Empty chair. Mungkin kita bisa bahas, kita bisa praktekkan mungkin. Boleh. Ya, mau dong. Maksudnya biar tahu dong bagaimana caranya sih untuk menghilangkan trauma saat itu ya kan. Bisa. Kemudian dari Nat Sizi. Gimana cara jauhin gadget pas musim corona, Bang?
gara-gara di rumah mainnya gadget terus. Nggak apa-apa ya, daripada main judi, main gadget mendingan. Gimana nih? Oke, jauhi gadget karena musim pandemik begini ya. Oke. Oke. Itu kayaknya memang masalah semua orang sih ya, karena Aku juga sih. saya juga ya sih. Tapi mungkin lebih ke kita lebih bisa memanage waktunya. Iya. Mana yang harus main gadget, mana yang enggak. Katakanlah gini, tadi misalnya kita mau melakukan sesuatu kegiatan rumah, ya lakuin dulu. Jadi benar-benar di manage waktu yang tepat, mana kewajiban dan mana hak gitu loh. Iya. Ketika kita tuh oke lah kita di rumah gitu kan, kita punya kewajiban untuk membantu orang tua. Ya bantu orang tua dulu dong. Ketika mau cuci piring lah atau apa semuanya udah diberesin dulu semua, baru udah setelah selesai barulah kita main gadget. Iya. Atau mungkin sebenarnya kalau aku tahu bahwa si Nat ini dia kerja, terus apalagi kerjaannya pasti kan diliburkan juga, terus di kos, nggak ada orang tua juga, sendirian juga, satu-satunya adalah main gadget. Oh dia di kos? Iya kan, sepertinya iya karena aku tahu sepertinya dia memang di kos juga, merantau juga, jadi mungkin nggak terlalu banyak waktu untuk ngabisin waktu yang lain, nge-mall juga nggak bisa, jalan-jalan juga nggak bisa. Tapi menurutku sih nggak masalah juga kalau misalnya main gadget pun ada banyak manfaat yang kita dapat, bukan hanya untuk nge-games aja, tapi misalnya cari berita, kemudian juga Nantan juga punya channel YouTube, mungkin bisa bikin konten juga ya. Bisa. Gadgetnya dipakai buat ngerekam dia, bikin konten itu lebih bagus sepertinya ya. Jadi nggak selamanya main gadget terus itu negatif kan? Iya. Mungkin kalau negatif itu ketika memang udah nggak ada waktunya. Betul. Gitu. Benar-benar udah dilepas semuanya, kita ngapa-ngapain kita jadi karena gadget kita lupa mandi, karena gadget kita lupa makan. Iya betul. Kalau misalnya semuanya sudah dilakukan terus juga nggak ngapa-ngapain, ya bisa main gadget. Cuman mungkin apa yang dimainkan di gadget itu yang dipilih juga, ya kan, sesuatu yang pasti punya value juga untuk Nat juga. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir, secara singkat saja. Ini tadi ada namanya adalah Lee Gunwo _507. Bagaimana cara mengatasi orang yang sindrom ratu lebah? Oh, sindrom ratu lebah. Itu apa sih sindrom ratu lebah? Sindrom ratu lebah itu kayak ngerasa tersaingi gitu. Jadi seseorang ini lebih cenderung ke perempuan. Tadi kan ratu kan perempuan. Nggak ada yang namanya ratu tuh laki-laki kan. Very kayaknya. Nah, jadi gitu. Jadi lebih cenderung ke perempuan. Jadi kayak perempuan itu merasa tersaingi oleh perempuan lainnya, merasa iri. Tapi ini itu iri yang bisa dibilang tidak masuk akal. Nggak beralasan juga. Jadi iri karena kepercayaan dirinya dia, iri karena kecantikannya, tapi irinya itu udah iri yang negatif gitu. Jadi nyinyir, jadi nggak suka, tapi nggak sukanya itu tanpa alasan yang jelas. Kalau misalnya perempuan itu nonjok ini ya oke lah, bisa suka nggak suka, tapi ini enggak, dia tuh karena cantik, karena dia tuh populer, itu jadi iri, jadi benci. Jadi tiba-tiba ada kebencian yang timbul karena sebenarnya sifat iri kita bukan dari dia yang berbuat sesuatu ke kita ya. Jadi karena ya tadi yang dibilang bahwa kita kalah, yang jelas kita sebenarnya mungkin karena minder ya, karena insecure, jadi dia punya rasa iri ke orang tersebut ya, kayak gitu ya. Terus juga selain insecure tadi kan, terus juga kita kurang bersyukur. Nah betul. Iya nggak sih? Iya. Jadi kan ini sebenarnya banyak fenomena ini banyak loh ya, real. Kalau ya sekarang di dunia inilah, di dunia gadget, di alam di era inilah gitu kan. Itu banyak karena ya itu banyak tiba-tiba selebgram cantik dikit langsung banyak yang suka. Jadi malah era yang sangat-sangat lancar gitu kan, informasi sekarang ini malah banyak memicu sindrom tadi itu, sindrom ratu lebah tadi itu. Jadi kadang-kadang kita juga sadar nggak sadar bahwa kita terlalu menginginkan yang sebenarnya itu jauh dari kita gara-gara melihat orang lain ya. Iya benar. Nah itu juga ya itu tadi bahwa kurang ini sih, kurang bersyukur tadi. Iya yang jelas sih memang harus banyakin bersyukur dan juga harus lebih realistis ke kehidupan kita. Boleh kalau misalnya kita pengen sesuatu ya yang realistis, tapi kalau misalnya punya impian yang tinggi juga nggak masalah. Yang penting kita memang berusaha untuk mendapatkannya dengan benar-benar sungguh-sungguh ya. Iya benar. Kayaknya kalau semua orang itu bisa bersungguh-sungguh dan berusaha, pasti ada hasilnya. Betul. Pasti nanti juga suatu saat
impian kamu bakal terwujud. Iya. Yang jelas bahwa usahakan apa yang kamu pengen kamu capai tanpa harus membenci orang lain yang itu sebenarnya kamu pengen cuman dia yang dapat kayak gitu ya. Iya. Oke deh. Ini sudah setengah jam kita ngobrol. Wow, lama ya. Jadi sepertinya untuk untuk konten aku kalau terlalu panjang nggak efektif juga ya. Thank you banget Fikri sudah ngobrol sama aku. Siap. Yang jelas next time kita juga semoga bisa ngobrol lagi ya. Oh iya. Thank you juga buat kamu yang udah nanya-nanya, yang belum nanya-nanya juga boleh sekali. Next time kita bisa ngobrol lagi sama Fikri lewat Instagram dan juga lewat Facebook Feryl Bima Sakti juga ya. Nanti aku juga kasih Instagramnya Fikri kalau misalnya pengen DM, pengen nanya juga boleh sekali ke Fikri langsung. Thank you buat yang sudah nonton. Jangan lupa buat yang belum subscribe langsung subscribe sekarang juga, komentar, like, dan bagikan ke orang-orang yang kamu dekat atau mungkin orang terdekat kamu. Thank you buat yang sudah nonton dan bye-bye.